الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lah bagaimana kalau ada orang yang mudah marah, apa-apa dibanting? Lagi-lagi kita kembali ke tuntunan agama. Orang pemarah itu yang bisa merubah ya dirinya sendiri. Dia ngaku sebagai orang Islam, tahu ciri orang yang bertakwa itu salah satunya kadhimul ghaid, bisa menahan amarah. Menahan amarah itu termasuk amal soleh. Menahan amarah itu sebagai bukti kita membuktikan pengakuan iman kita. Salah satunya adalah dengan menahan amarah. Kalau marah, boleh apa tidak? Boleh, tetapi ditahan, jangan dilampiaskan. Kalau tadi banting-banting, berarti dia melampiaskan amarahnya. Kalau melampiaskan amarah, maka jauh dari ciri orang yang bertakwa. Kadhimul ghaid itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Kadhim itu asal katanya, dia maknanya penuh satu tempat yang dipenuhi oleh sesuatu, kemudian tempat yang sudah penuh ditutup rapat. Misalkan gelas ini penuh dengan air, biar tidak luber, maka ditutup rapat. Itu namanya kadhim. Sama dengan kita, marah luar biasa, muntuk-muntuk gitu. Tetapi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, tutup rapat amarah itu, biar amarahnya tidak luber. Kalau tadi banting-banting, berarti luber itu amarah. Kalau amarahnya luber, maka sifat hamba Allah, ciri hamba Allah yang bertakwa tidak terpenuhi. Hanya gara-gara marah. Dan Nabi kita bersabda, laisas syadidu bis sura'ah. Orang kuat itu bukan orang yang kuat dalam gulat. Kalau ditarik ke konteks pertanyaan tadi, orang kuat itu bukan orang yang kuat dalam banting-banting barang gitu. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat menurut Nabi adalah saat dia marah, dia bisa menutup amarahnya sehingga tidak luber amarahnya. Itu orang yang kuat. Tidak mudah menahan amarah. Nah, ini dada itu sudah terasa sesak, emosi sudah membuncah. Lah kok perintahnya suruh nutup? Ibarat tempat yang dipenuhi air ini ditutup rapat dengan tutup sehingga airnya tidak luber. Wah, sulit itu. Maka yang bisa melakukan itu kata Allah, itulah orang yang bertakwa. Tidak semua orang yang ngaku Islam bisa menahan amarah. Tidak semua orang yang telah menyatakan keimanannya bisa menutup amarahnya biar tidak luber. Meski dia ngaku Islam, kalau masih suka melampiaskan amarahnya, maka ciri ketakwaan tidak terpenuhi. Sia-sia jadi orang Islam. Maka dulu ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an wala tuqsir alayya la'alli a'ihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu, jangan banyak-banyak, agar aku bisa memahaminya dan terus mengingatnya. Jawab Nabi sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Orang tadi mengulangi pertanyaannya, faraddada dzalika miraran. Berulang-ulang laki-laki tadi menyampaikan pertanyaannya.
ausini, ausini. Fayaqulu kullu dzalika la taghdab. Nabi terus mengulang jawaban beliau, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, nasihati saya. Kata Nabi, la taghdab. Faraddada dzalika miraran. Orang ini mengulang pertanyaan terus, jawab Nabi tetap sama. Maka kata orang tadi, fafakkartu hina qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqala. Mendengar jawaban Nabi itu, maka aku lantas berpikir. Faidan al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Marah itu mengumpulkan semua kejahatan. Itu orang Islam yang kayis, datang pada Nabi, mohon nasihat, Nabi beri nasihat, kemudian dia berpikir, oh berarti marah itu mengumpulkan kejahatan semuanya. Yajma'u syarra faidan al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Sekarang sering sekali orang berkata kotor itu karena sebab marah. Diawali dengan marah. Orang mencaci orang lain diawali dengan marah. Orang menjatuhkan kehormatan sesama muslim diawali dengan marah. Orang memukul orang lain diawali dengan marah. Orang membunuh orang lain dipicu karena marah. Sehingga amarah ini menjadi penyebab semua kejahatan. Maka betul sekali, orang yang bisa menahan amarahnya itu ciri hamba Allah yang bertakwa. Karena apabila dia tidak marah, maka kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan karena sebab amarah tidak dia lakukan. Maka ciri orang yang bertakwa. Nasihat saja tidak cukup kalau tidak mau mengamalkan nasihat yang sudah diterimanya. Kalau dia tidak mau merubah dirinya, ya selamanya dia akan marah. Lah bagaimana kalau seperti itu dilakukan di depan anaknya? Maka anaknya akan merekam. Maka jangan kaget nanti kalau di sekolah anak panjenengan tiba-tiba banting ini, banting itu di hadapan gurunya, di hadapan teman-temannya. Kenapa? Karena melihat setiap saat bapaknya senantiasa melakukan hal itu saat marah. Anak itu hanya bisa merekam, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia tahu, kalau itu dilakukan oleh orang tuanya, pasti baiknya. Kalau itu tidak baik, tidak mungkin orang tuanya melakukan. Maka yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak dari orang tuanya, itu pendidikan bagi anak. Anaknya melihat orang tuanya kalau marah, cacian, makian keluar, banting-banting barang, maka anak akan mengambil pendidikannya. Oh, berarti sing bener ngene iki. Karena kalau tidak benar, kenapa orang tua melakukan seperti itu? Oh, berarti yang benar ini. Karena anak itu yang akan dilihat adalah orang tuanya dulu sebelum melihat yang lain. Sekalipun orang tuanya salah, di mata anak, orang tuanya tetap benar. Apalagi anak masih kecil. Ngertinya yang dilakukan orang tua itu kebenaran. Maka jangan kaget kalau anak panjenengan nanti di depan gurunya, di depan teman-temannya bantingi apa-apa. Jangan tidak bisa menyalahkan anak, karena anak hanya meniru panjenengan. Ya, ada hisab nanti di hadapan Allah. Jangan marah-marah di hadapan anak.
banting ini, banting itu, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berarti jenengan memberikan pendidikan akhlak yang buruk kepada anak, ada hisabnya. Berubah dan tidaknya tergantung jenengan. Mau menjadi hamba Allah yang bertakwa atau tidak. Kalau mau, maka tahan amarahnya, tutup amarahnya, jangan sampai luber. Itu ciri hamba Allah yang bertakwa. Ya, ada lagi?